Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Aminullah dengan IWN 23 10 10 30 35. Di sini saya akan menyampaikan analisis keuangan mengenai PT Organon Pharma Indonesia Tbk. Yang pertama ada daftar isi. Di dalamnya ada pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental, struktur modal, kebijakan dividen, kesimpulan, dan saran. Pendahuluan PT Organon Pharma Indonesia Tbk SCPI adalah perusahaan farmasi yang didirikan pada 7 Maret 1972 dengan nama awal PTS Seks Indonesia dan mulai beroperasi komersial pada 1975. Setelah beberapa kali berganti nama dan kepemilikan termasuk menjadi bagian dari merek NCO pada 2009, perusahaan resmi berganti nama menjadi PT Organon Pharma Indonesia Tbk pada 2021. Menyusul spin-off divisi kesehatan wanita dan biosimilar ke Organon dan CEO. Saat ini SCPI dimiliki oleh Organon LLC dan beroperasi di lebih dari 140 negara di Indonesia. Perusahaan fokus pada solusi kesehatan wanita, terapi jangka panjang, dan biosimilar, serta aktif bermitra dengan institusi kesehatan pemerintah. Selanjutnya ada kinerja manajemen dalam konteks organisasi berbasis aset operasional, yaitu yang pertama ada NOWC, mengalami penurunan dari 814 juta menjadi 645 juta. Selanjutnya ada TOC dari 1M menjadi 893 juta. Selanjutnya ada Nopat mengalami eh, kenaikan dari 178 juta menjadi 187 juta. Selanjutnya ada MFA mengalami kenaikan dari 5M 419 juta menjadi 5M 563 juta. Selanjutnya ada EVA mengalami kenaikan dari 40 juta menjadi 64 juta. Selanjutnya ada profitabilitas, ada basic earning power mengalami kenaikan dari 16,96% menjadi 17,23%. Selanjutnya ada ROI dari 2022-2023 mengalami kenaikan dari 13,58% menjadi 13,49%. Selanjutnya ada ROE mengalami kenaikan dari 17,85% menjadi 20,53%. Selanjutnya ada OPM mengalami kenaikan dari 7,95% menjadi 10,24%. Selanjutnya ada manajemen aset inventory turnover mengalami penurunan dari 0,98 kali menjadi 0,92 kali. Selanjutnya ada receivable turnover mengalami kenaikan dari 0,88 kali menjadi 1,46 kali. Selanjutnya ada fixed asset turnover mengalami penurunan dari 10,10 kali menjadi 8,95 kali. Selanjutnya ada likuiditas mengalami penurunan dari 3,08 kali menjadi 2,11 kali. Selanjutnya, quick ratio mengalami penurunan dari 1,98 kali menjadi 1,40 kali. Selanjutnya, ada cash ratio mengalami penurunan dari 0,48 kali menjadi 0,23 kali. Selanjutnya, ada nilai pasar. Risk to earnings mengalami penurunan dari 36,64 kali menjadi 34,13 kali. Selanjutnya ada price to book mengalami penurunan dari 7,62 kali menjadi 6,50 kali. Selanjutnya ada market to book mengalami penurunan dari 7,62 kali menjadi 6,50 kali. Selanjutnya ada debt to capital. Debt to capital rasio PT Organon Indonesia Tbk SCPI mengalami naik dari 3,17% di 2022 menjadi 4,29% di 2023, menunjukkan peningkatan proporsi utang jangka panjang karena kenaikan utang dari 32,31 miliar menjadi 37,70 miliar. Selanjutnya ada dividen payout ratio, eh, menunjukkan dividen sebagai sinyal prospek keuangan SCPI DPR melonjak ke 189,53% di 2022, menandakan kepercayaan manajemen pada stabilitas dan prospek prospek usaha mengalami laba bersih tidak mencukupi dividen. Namun DPR turun drastis ke 86,30% di 2023, mencerminkan kebijakan konservatif. Ini bisa diartikan sebagai sinyal negatif atau positif, eh, fokus investasi untuk pertumbuhan jangka panjang didukung laba bersih yang meningkat. SCBI menyeimbangkan sinyal stabilitas melalui dividen dan fleksibilitas keuangan untuk strategi pertumbuhan. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kinerja manajemen dalam konteks laba operasional berbasis aset operasi menunjukkan tantangan dalam mempertahankan modal kerja dengan penurunan
NOWC mungkin mendapat peningkatan NOPAT yang menunjukkan perbaikan operasional. Sementara itu, penurunan total operating capital atau TOC menunjukkan berkurangnya kapasitas modal untuk mendukung kegiatan operasional. Dalam konteks added value, peningkatan market value add menunjukkan bertambahnya nilai yang diberikan kepada pemegang saham. Profitabilitas perusahaan menunjukkan perbaikan dengan peningkatan BEP dan ROE serta kenaikan operating profit margin, mencerminkan efisien operasional yang lebih baik. Manajemen aset menjadi penurunan efisien penggunaan persediaan dan aset tetap dan likuiditas perusahaan menunjukkan penurunan di current ratio, quick ratio, dan cash ratio yang menunjukkan meningkatnya tantangan dan memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga kestabilan kas. Selanjutnya nilai pasar penurunan B, BE ratio dan BB ratio dan market to book ratio menunjukkan bahwa pasar mulai menilai kinerja dan prospek perusahaan secara lebih realistis. Kebijakan pandangan jangka panjang perusahaan termin dari peningkatan debt to capital ratio yang menunjukkan adanya penambahan utang untuk mendukung pertumbuhan. Kebijakan dividen penurunan dividen payout ratio menunjukkan pendekatan yang lebih konservatif menurut Sinali signaling teori. Perubahan ini dapat dipahami sebagai sinyal positif bahwa perusahaan tengah memprioritaskan perubahan jangka panjang melalui retensi laba. Selanjutnya yang terakhir ada saran peningkatan modal kerja fokus pada peningkatan NOWC dengan mengelola piutang dan persediaan secara lebih efisien. Perbaikan pola persediaan, tingkatkan strategi penjualan dan pemasaran untuk mengatasi penurunan inventory turnover dan mempercepat perputaran barang. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah strategi likuiditas yang lebih optimal. Perkuat pengelolaan aset lancar guna mengatasi penurunan current ratio dan cash ratio. Yang terakhir ada peningkatan efisien operasional. Terus efisiensi, evaluasi dan tekan biaya operasional untuk memperkuat margin laba meskipun rasio probabilitas telah menunjukkan tren positif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.